Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari tugas satu dan 2 dengan mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja bengkel as listrik Bungsu Mandiri yang disusun oleh Niki Rizky Ramadhani dengan RP 13 2022-017. Dan saya Satria 13 2022 035. Saya akan lanjut mulai dari presentasi tugas satu. Nah, presentasi tugas satu itu di pendahulunya adalah latar belakangnya yang dimana menjelaskan tentang proses pengelasan pekerja terhadap dengan berbagai potensi bahaya seperti dari paparan radiasi, percikan api, dan logam panas, dan lain-lainnya yang dapat eh, membahayakan si para operator tersebut, sehingga keseharusan untuk melindungi para pekerja dari beragam risiko yang melekat pada proses pengelasan. Lanjut ada tujuan ketiga. Tujuannya tuh yang pertama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerjanya, meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya K3, mematuhi peraturan yang ada standar K3 yang berlaku, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya, yang melalui penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Lalu ada metode identifikasi, ada lima. Yang pertama itu ada inspeksi K3 dan observasi secara langsung ke lokasi kerjanya. Ada pemeriksaan rutin dari sistematis terhadap tempat kerja, peralatan, dan prosedur. Ada penyusunan OPC-nya atau Operation Process Chart. Empat, mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan tersebut. Dan kelima itu tentang keselamatan para pekerja dan tanpa adanya SOP dan APD yang memadai. Lanjut ke bab 2. Bab 2 itu adalah tentang deskripsi tempat identifikasi gambar umum lokasinya. Jadi sini tuh menggambarkan tentang bengkel las listrik yang bernama Bengkel Las Listrik Bungsu Jaya Mandiri yang berlokasi di Jalan Utama Tengah, Ciputra, Bandung. Ini tuh memproduksi pagar rumah teralis rumah dan kebutuhan properti lainnya yang berhubungan dengan welding, pengelasan, dan aktivitas yang dilakukan di bengkel las listrik tersebut. Lalu yang ketiga ada bab 3. Di bab 3 tuh tentang hasil identifikasi. Jadi awal mulai itu dilihat dari proses operasi chartnya. Proses operasi chartnya itu didapatkan dari Excel. Dari Excel mulai dari operasi 1 sampai operasi 8. Kok buka Excel kan? Kok kayak soalnya langsung? Hmm. Kamu langsung ke share screen. Oh, pengen Pindah, coba pindahin. kalau soalnya berarti Lanjut dari bab 3 yang identifikasi tadi itu sebenarnya diambil dari Excel. Kita tuh menganalisis dari operasi proses chartnya atau enggak dari alur bagian produksi bengkel las listriknya. Pertama tuh dari pengambilan tools, setup tools, yang di apa benda material yang diukur, habis diukur dipotong, setup proses las diperiksa hingga dikemas, yaitu berdasarkan waktu dan scrapnya yang telah kita diteliti. Lalu di sini tuh ada bagian penjelasannya. Penjelasannya tuh seperti yang tadi kita ambil dari Excel. Lalu kita jelasin di sini. Nah, di sini tuh ada jenis eh, ada dari jenis potensi bahaya. Jadi dari jenis potensi bahaya yang kita analisis itu sebenarnya mengevaluasi risiko-risiko residual dengan tingkat levelnya. Misalkan dari level 1 tidak signifikan, level 2 kategorinya kecil, level 3 kategori sedang, level 3 lagi itu misalkan kategorinya sedang gitu. Atau level 4 kategorinya besar. Jadi ada beberapa bahaya misalnya economic hazard, fisikal, elektrikal, mekanikal yang berpotensi di tempat bengkel gas listrik. Di situ ada tabel hasil identifikasi. Tabel ini tuh yang pertama dari nomornya itu didapatkan dari OPC-nya, operasi proses chartnya. Bisa kita lihat dari Excel-nya. Berawal dari OPC, pindah ke identifikasi potensi bahaya, kita ngambil dari sini. Nah, urutan yang tadi itu sebenarnya menyesuaikan dengan OPC-nya. Misal nama operasinya kan mengambil, berarti tepatnya adalah nama operasinya pengambilan toolbox. Nama stasiunnya berarti meja kerja. Nah, di situ udah ada nama mesinnya karena berhubungan. Jadi nama mesinnya itu mesin listrik. Dan ini gambarnya dia sedang setup atau enggak pengambilan toolbox. Deskripsinya tuh jadi operator tuh membawa toolbox. Terus waktu prosesnya kita juga dapat fasilitasnya di tempat meja kerja, lingkungannya.
kurang memadai, lalu lebih sering suara bisi dan metode kerja itu menggunakan kedua tangan. Karena menggunakan kedua tangan, jadi tipe of hazardnya tuh kemungkinan terjadi adalah physical hazard dan ergonomi hazard. Kenapa? Karena dapat mengalami cedera pada punggung dan resikonya tuh terjadi cedera pada punggung posisi berdiri. Lalu di sini tuh ada aturannya undang-undang atau PP-nya itu yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tuh tentang bagaimana kesehatan mengatur mengenai kesehatan secara umum termasuk kesehatan kerja. Ini tuh sampai ke proses paling bawah menyesuaikan dari OPC-nya sampai ke proses 8. Nah, berarti kita tuh memasukkan dari Excel tadi untuk laporan kami. Nah, ini ada tabel hasil identifikasinya dan ini penjelasan gambar-gambarnya sampai ke akhir. Misal akhir tuh ada yang tadi dikemas operasi ke-8. Dikemas tuh tepatnya di mana? Di meja pengepakan atau di meja pengepakan. Ya, pengemasannya tuh kita lihat pengemasannya hasil yang sudah jadi. Terus proses kerjanya gimana? Manual, menggunakan peralatan alat-alat packaging. Karena di sini tuh physical hajat, kenapa? Karena tidak membutuhkan tenaga ekstra kalian khusus dan potensinya tuh jongkok dalam waktu yang lama. Jadi operator tuh selalu membungkuk, jadi sehingga bisa kita kategorikan physical hazard. Nah, berpotensi nyeri pada punggung dan kelelahan otot pinggang dan punggung. Itu masuk ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan meskipun fokus utamanya itu pada hubungan industrial. Yang itu sebenarnya sampai ke proses 8 mengikuti dari Excel yang kita buat gitu. Lalu di situ ada penyebab dan indikasi. Dari penyebab dan indikasi itu kita telah menganalisis dan mengkaji. Jadi bahaya ergonomi di lingkungan kerjanya itu muncul akibat desain stasiun kerja yang tidak memperhatikan prinsip ergonomis. Ada bahaya listrik karena kelalaian perawatan atau enggak kayak seperti tangan terjepit karena luka atau enggak akibat benda-benda tajam kan itu karena sering terjadi di tempat-tempat seperti bengkel las listrik gitu. Kenapa? Karena kurangnya SOP dan seperti percayanya yang buruk. Itu sangat berpengaruh. Lalu situ ada tabel 5Y. Tabel 5Y itu adalah sebenarnya disusun atas berdasarkan OPC juga. Bisa kita lihat di Excel kita. Nah, ini adalah 5Y. 5Y itu ini berdasarkan dari urutan proses operasinya atau PC. Dari urutan proses pertama sampai ke 8, masalahnya itu adalah kelelahan otot punggung saat mengambil posisi toolbox. Kenapa? Karena para operator itu eh, menyimpan tempat toolboxnya itu tidak di tempat meja kerja dan tidak ada alat khusus untuk menyimpan alat toolboxnya. Jadi sehingga operator selalu membungkuk dan posisinya itu di lantai dasar gitu. Nah, mulai dari Y1 sampai ke Y5. Itu tuh bisa menjelaskan atau enggak bertanya-tanya kenapa pekerja itu harus sedikit membungkuk, mengapa toolboxnya diletakkan di lantai dan tidak tersedia, tidak ada peralatan layout, tidak ada tempat yang memadai untuk menyimpan toolbox. Nah, akar penyebabnya itu apa dari 5Y ini tuh? Karena sempitnya tempat penyimpanan dan tidak ada tempat yang ergonomis. Jadi sehingga para operator itu adalah kelelahan otot punggung saat mengambil posisi toolbox. Sampai ke proses 8. Misal proses 8 yang terakhir itu ada kelelahan otot punggung, pinggang, lengan, dan bahu pada saat dikemas. Kenapa? Karena Y pertamanya itu posisi kerja tidak ergonomis, tidak ada meja pengepakan dengan tinggi yang postur sampai akhir. Nah, di sini tuh kita bisa lihat akar penyebabnya tuh tidak dilakukan evaluasi ergonomis dalam proses pengepakan. Karena apa? Karena kelelahan otot punggung, pinggang, lengan, dan bahu pada saat dikemas. Kurang lebih gitu. Hasil 5Y ini kita masukkan ke laporan kita seperti ini. Ini ada tabel 5Y. Nah, ini adalah bukti visual yang dimana itu adalah tempat kerja dan operatornya sedang bekerja. Seperti ini kurang lebih penjelasannya. Lalu ada tugas presentasi juga akan teman saya yang akan menjelaskan di presentasi tugas 2 ini. Nah, baik untuk yang presentasi tugas 2 ini itu kita ngambil dari tugas pertama ya, berarti melanjutkan bahwa analisis itu akan dilanjutkan gitu. Nah, jadi dalam bab satu ini yaitu kita bertabakankan dengan kesehatan dan keselamatan kerja ketiga ya. Itu merupakan aspek yang krusial dalam lingkungan kerja perbengkelan las penerapan hal ketiga yang komprehensif gitu ya, sangat penting. Jadi di sini tuh kita mementingkan keselamatan kerja dan juga lingkungan kerja yang ada di bengkelas mandiri ini gitu ya, bungsu mandiri ini. Dan di selanjutnya
Saya itu menjelaskan tujuan ketiga gitu ya, dengan sesuai dengan tugas yang pertama juga. Di sini tuh menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bersahabat bagi karyawan gitu ya, dan juga mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kepentingan ketiga. Dan yang terakhir itu yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Seperti yang tadi teman saya jelaskan bahwa tujuannya juga sama untuk kesadaran diri menggunakan APD, ya terus juga menciptakan lingkungan kerja yang aman gitu. Nah, di sini juga ada metode identifikasi untuk para pekerja yang ada di Mandiri gitu ya. Nah, investigasi ketiga atau observasi secara langsung karena lokasi kerja tersebut dapat menimbulkan risiko kecelakaan akibat faktor lingkungan kerja. Yang kedua, pemeriksaan rutin dan sistematis terhadap tempat kerja, peralatan dan prosedur untuk mencatat, mengidentifikasi aktivitas kerja. Yang ketiga, menyusun OPC, ya, Operation Process Chart yang tadi sudah saya temankan jelaskan yang ada di Excel, bahwa urutan-urutannya itu sudah sesuai gitu. Nah, mungkin terus yang keempat ada mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan yang ditemukan pada setiap operasi. Yang kelima ada job safety analysis atau JSA. Mengidentifikasi dan tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian yang sudah kami buat. Dan yang enam, kurangnya pemahaman terhadap risiko kecelakaan, keselamatan para pekerja dan tanpa adanya SOP atau APD yang memadai. Nah, baik di sini juga sudah di bab 3 ini ada hasil identifikasi yang sesuai dengan tugas pertama gitu ya. Di sini tuh menjelaskan bahwa operasi pertama itu pengambilan toolbox, yang kedua ada setup toolbox dan sampai yang terakhir itu dikemas. Nah, jadi di sini tuh operasi chart ini sudah melalui analisis kita berdua gitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada tabel hasil identifikasi dari tugas pertama. Ya. Karena di sini tuh tidak beda jauh dengan apa yang ada hasil hasil analisis yang sebelumnya gitu. Contoh di sini misalnya ngambil pengambilan toolbox gitu ya. Di sini tuh kurang yang namanya ada meja kerja. Nah, jadi si karyawan yang ada di sini tuh atau operator di sini tuh sangat-sangat kelelahan di bagian punggung dan pinggang gitu. Jadi akhirnya kelelahan akibatnya resikonya terjadi cedera pada punggung karena posisi berdiri sambil membungkuk dan tidak menggunakan APD yang lengkap. Nah, selanjutnya juga sama di sini tuh ya sampai akhir gitu. Nah, sama gitu penjelasan agamanya juga sama seperti tugas pertama. Nah, di sini ada hasil penelitian risiko bungsu mandiri menggunakan JSI gitu ya. Yang pertama itu ada mengambil toolbox. Nah, tipe of hazard itu apa sih? Nah, di situ ada physical atau dan ergonomik gitu ya. Berarti dia tuh akan konsekuensinya atau dampaknya itu ya cedera pada punggung atau tusuk alat. Nah, di sini saya akan menunjukkan Excelnya, bentar. Yaitu ada di sini. Bisa. DSA. Nah, maaf ya. Nah, teman-teman, nah di sini ada nih dia tuh. Nah, kayak nomor pertama mengambil turbo, fisikal tipe hajatnya apa? Fisikal ergonomik, konsekuensinya atau dampaknya cedera punggung atau tertusuk alat. Nah, probability-nya itu dua, gitu. Severity-nya dua dan CC-nya itu dua dengan dapat skor 4 gitu ya. Terus cara ngontrolnya gimana tuh? Nah, berarti kita harus sediakan rak yang ergonomis dan gunakan sarung tangan sampai yang ke nomor 10. Ya, di sini tuh membuang sisa potongan material dan hasil pengelasan di tempat limbah yang baik. Nah, tipe of hazardnya tuh yang tekannya tuh mechanical hazard sama ergonomic hazard. Nah, konsekuensinya yaitu apa? Cedera tangan, bisa sampai tergelincir. Wah, sangat bahaya banget ya. Terus probability-nya ya di sini 2, di severity-nya 3, untuk yang CC-nya sampai 3 dan skornya lumayan tinggi, 6. Nah, di sini tuh kita harus menggunakan apa? Di sini harus menggunakan sarung tangan, sepatu safety, dan wadah yang tertutup. Baik, kita lanjut lagi untuk ke yang PPT-nya. Nah, untuk penjelasan hasil penilaian risiko yang kita akan jelaskan itu berdasarkan hasil penelitian, risiko menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA terhadap 10 elemen kerja dalam proses pengelasan ditemukan bahwa mayoritas aktivitas kerja memiliki tingkat risiko yang sedang. Klasifikasinya ya seperti CC2 dan 3. Dengan satuan aktivitas tergolong berisiko tinggi, yaitu pada proses pengelasan menggunakan alat listrik.
Baik, selanjutnya di sini juga ada jenis bahaya yang paling dominan adalah bahaya ergonomi yang dapat menyebabkan nyeri otot. Berarti ini spesifikasinya untuk eh, injury yang ranahnya ke situ gitu. Berarti di sini ada menyebabkan nyeri otot, terus cedera punggung dan postur tubuh yang tidak nyaman, terutama pada aktivitas seperti pengambil toolbox, menyiapkan alat kerja, mengukur material hingga proses pengemasan. Karena di sini alatnya juga cukup-cukup sangat-sangat besar gitu ya. Baik, di sini selanjutnya ada tabel tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian. Baik, saya akan menjelaskan di Excel. Nah, di Excel ini itu dari mulai tahapan kerja sampai APD ini sudah kami analisiskan. Yang pertama itu ada mengambil toolbox. Berarti potensi banyak banyak apa tuh? Terkena alat tajam, alat atau yang jatuh bisa kecugak. Nah, di sini eliminasinya apa? Tidak ada. Berarti harus disesuaikan kembali. Nah, rekayasa teknisnya, rak ergonomis dan aman. Administratifnya apa? SOP pengambilan alat. APD yang digunakan sarung tangan. Nah, selanjutnya sampai yang ke-10 tuh membuang sisa material limbah pada wadah. Nah, seperti eh, potensi bahayanya apa? Terkena serpihan tajam, paparan bahan kimia. Terus ini ada limbah ramah lingkungan. Nah, untuk yang APD-nya seperti apa? Menggunakan sarung tangan agar terlindungi tangan dari radiasi. Siapa tahu kan ada yang limbah banyak timbalnya tuh. Nah, selanjutnya penjelasan pada tabel pengenalan ini yaitu berdasarkan hierarki yang telah kami analisiskan, keselamatan dan kesehatan kerja ketiga fungsinya adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap langkah pekerjaan, lalu merencanakan serta menerapkan langkah-langkah pengenali risiko berdasarkan hierarki dari eliminasi hingga APD. Nah, tujuannya yang utama ya itu untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau penyakit kerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Nah, dalam bab part ini ada pembahasannya dalam proses produksi pagar rumah atau sejenisnya pada proses pengasahan di balik fungsinya yang vital, yaitu menggunakan mesin listrik juga membawa potensi bahaya yang cukup serius bagi operator gitu ya. Nah, maupun lingkungan kerja yang sekitarnya. Tadi juga kita beberapa ada yang kita analisiskan bahwa tempatnya yang mereka tuh yang sangat berantakan, alat-alat di mana-mana, siapa tahu ada serpihan-serpihan logam yang bisa terkena kaki, kurangnya APD. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Untuk mencapai pentingnya meningkatkan kesadaran karyawan mengenai signifikasikan K3 serta memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan standar K3 yang relevan. Nah, terus di sini juga kami sudah menganaliskan potensi bahaya apa saja dan keterkaitan dengan 5W analisis ini. Yang pertama itu ada analisis nih ya. Nah, potensi bahaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama, maaf, dalam aktivitas kerja di bengkelas dari hasil observasi dan pendekatan job safety analysis JSA. Nah, di situ ditemukan bahwa setiap tahapan kerja memiliki jenis bahaya yang spesifik, baik dari aspek fisik, mekanik, ergonomik, dan kelistrikan. Nah, keterkaitan dengan 5W ini yaitu membantu kita mencegah insiden yang sudah diantisipasi, sedangkan 5W yang membantu kita belajar dari insiden yang terjadi termasuk yang tidak terantisipasi atau yang gagal dikendalikan untuk memperkuat sistem penjagaan kita di kemudian hari. Nah, di sini tuh ada untuk mengimplikasikan. Yang pertama, perlunya perusahaan untuk secara serius melakukan evaluasi dan perancangan ulang terhadap era kerja dan alur aktivitas dengan mempertimbangkan aspek ergonomis. Yang kedua ada kategori bahaya, bahaya fisik, physical hazard, bahaya kelistrikan, bahaya mekanik, bahaya ergonomis, dan bahaya psikosiolisis. Nah, selanjutnya di sini ada kategori bawah yang sudah dijelaskan. Yang tadi saya teman jelaskan di sini ya, saya dari Excel. Terus selanjutnya di sini ada kesimpulannya bahwa penting meningkatkan kesadaran karyawan mengenai signifikasikan ketiga serta memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan standar ketiga yang relevan. Nah, pada akhirnya hasil identifikasi dan analisis terhadap proses kerja di bengkel bungsu mandiri dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori bahaya utama yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Nah, di sini saran dan rekomendasi dari kelompok kami yaitu meningkatkan penerapan SOP dan pengawasan ketiga, menyediakan penggunaan alat pelindung diri APD, memperbaiki desain area kerja berdasarkan prinsip ekonomis,
pemeliharaan dan inspeksi rutin, peralatan, pelatihan dan edukasi ketiga secara berkala. Yang terakhir, penerapan hierarki pengendalian risiko. Dan di sini rekomendasinya yaitu mengembangkan sistem manajemen K3, SMK3, investasi pada teknologi dan peralatan yang lebih aman, melakukan audit K3 eksternal secara berkala. Baik, sekian begitu saja dari kelompok kami. Bila ada kata-kata salah dalam pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku baru tipe. Ini sebelumnya adalah terapi sejam.